Malam itu, hujan mengguyur deras wilayah Kabupaten Bondowoso. Angin bertiup kencang menampar pepohonan kopi yang tumbuh liar di lereng gunung. Mobil tua berplat luar kota melaju perlahan, menembus kabut tebal yang menggantung di jalanan sempit menuju desa Wonosari. Sebuah desa kecil yang konon hanya bisa diakses dari satu arah dan tidak ada sinyal sama sekali. Di dalam mobil duduk 3 orang. Arif, seorang jurnalis dokumenter. Dimas, kameramennya yang skeptis. Dan Rani, produser lapangan yang baru pertama kali ikut dalam ekspedisi. Mereka mendapat kabar aneh dari warga. Ada seorang gadis yang tiba-tiba muncul di sebuah warung tua. Mengaku berasal dari desa Sumbergoa, desa yang menurut catatan pemerintah telah hilang akibat tanah longsor besar tahun 1986 dan tak pernah ditemukan kembali. Arif menatap keluar jendela, matanya menyipit melihat siluet bangunan di kejauhan. Kalau ini beneran, gumamnya pelan, maka kita bukan cuma ngeliput berita. Kita masuk ke wilayah yang dilupakan sejarah. Rani menggenggam rosario kecil di tangannya. Kalian dengar tadi suara cewek nyanyi? Tanyanya pelan. Dimas tertawa miris. Paling suara hujan sama efek psikologismu aja, Ran. Jangan halu di awal dong. Tapi Arif tidak tertawa. Ia justru menegakkan tubuhnya dan berkata, "Tolong diam sebentar." Sesaat hanya terdengar detak wiper mobil. Lalu samar, dari luar kaca yang berkabut terdengar alunan tembang Jawa, lirih seperti dinyanyikan oleh seseorang dari dalam kabut. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Selamat datang di ruang sunyi. Mobil berhenti di depan bangunan kayu tua yang nyaris menyatu dengan kabut. Pelang usangnya menggantung miring, tertulis Warung Buratmi dengan cat merah semu yang mulai pudar. Lampu temaram dari lampu minyak tergantung di serambi. Tak ada suara lain selain tetesan hujan dari atap seng dan sesekali desir angin menusuk tulang. Arif membuka pintu mobil perlahan. "Ambil kamera. Jangan hidupkan lampu sorot dulu," perintahnya pelan. Dimas menuruti, sementara Rani tetap di bangku tengah, matanya terpaku ke arah warung itu. "Apa yakin ini tempatnya?" tanya Rani dengan suara bergetar. Arif hanya mengangguk. Ia melangkah menuju serambi warung, lalu berdiri diam. Dari dalam terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa Macapat, sama persis dengan yang mereka dengar di dalam mobil. Dimas mendekat, berbisik. "Suara live? Bukan dari radio atau rekaman?" Pelan, Arif mengetuk pintu kayu. 2 kali, 3 kali. Sunyi. Lalu pintu itu terbuka sendiri, mengayun pelan dengan derit panjang. Di dalam warung, tampak seorang gadis duduk di pojok ruangan, mengenakan kebaya putih lusuh, rambut panjang tergerai, dan kulit pucat seperti tak pernah kena matahari. Ia menunduk, menyisir rambutnya sendiri dengan sisir kayu. "Permisi." Arif membuka suara. Gadis itu mendongak. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Kalian datang juga ya?" Rani berdiri di ambang pintu. Tubuhnya membeku. "Mas, itu bajunya?" Dimas menyipitkan mata. "Model lama ya?" Arif mengangguk perlahan. "Itu seragam siswi SMP tahun 80-an. Lihat lambangnya,
logo lama Dignas. Gadis itu berdiri, melangkah pelan ke arah mereka. Langkahnya ringan seperti tidak menyentuh lantai. "Aku Wulan," katanya. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. "Kalian dari luar ya? Mau ke sumber goa?" Ketiganya saling pandang. Dimas spontan tertawa kecil. "Mbak, itu kan desa yang katanya udah nggak ada." Wulan menoleh padanya. "Siapa bilang nggak ada? Aku tinggal di sana. Barusan aku turun karena ibu menyuruh beli minyak tanah." Ia mengangkat botol kecil berisi cairan keruh. Arif menelan ludah. "Tunggu, kamu tahu tahun berapa sekarang?" Wulan memiringkan kepalanya sedikit. "Sekarang, tahun 1986. Mereka terdiam. Udara mendadak membeku. Dimas menyalakan kamera, berusaha tetap profesional. "Kamu tahu kalau desa Sumber Goa katanya tertimbun longsor waktu itu?" Wulan mengangguk. "Iya, tapi kami semua masih di sana, masih hidup. Hanya katanya kami tidak bisa lagi dilihat oleh dunia luar." Rani mundur setengah langkah. "Ini nggak masuk akal." Arif mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tenang. "Wulan, bisa tunjukkan ke kami jalan ke desamu?" Wulan tersenyum lagi, senyum kecil yang tak menyentuh matanya. "Bisa, tapi Mas harus siap, karena yang masuk belum tentu bisa pulang." Tiba-tiba, angin bertiup masuk dari jendela warung, meniupkan abu dari tungku yang belum padam. Lampu minyak bergoyang pelan, dan seketika atmosfer ruangan berubah. Dingin, berat, dan mencekam. Di dinding ada kalender tua, menunjukkan bulan Mei 1986. Jam dinding berhenti di pukul 17:17. Wulan berjalan keluar, melewati mereka tanpa suara langkah. "Kalau kalian mau ikut, ayo sekarang sebelum gerbangnya tertutup." Rani berbisik pelan ke Arif. "Kita gila kalau ngikutin dia. Ini jelas aneh." Tapi Arif dengan tatapan terpaku menjawab tanpa menoleh. "Kalau ini benar, mungkin kita orang pertama yang bisa mengungkap kebenaran desa yang hilang." Mereka pun mengikuti Wulan, menuruni jalan setapak di belakang warung. Langkah mereka pelan, hanya diterangi senter kecil dan lampu minyak yang dibawa Wulan. Kabut semakin tebal. Di kanan kiri pohon bambu bergerak perlahan meski tanpa angin. Dan saat mereka mulai jauh dari jalan utama, suara dari arah hutan terdengar lagi. Tembang Jawa. Kali ini lebih banyak suara. Bukan satu orang, tapi puluhan. Seperti satu desa sedang menyambut kedatangan mereka. Langkah mereka menyusuri jalan setapak sempit yang makin lama makin tak wajar. Jalan tanah berubah menjadi batu-batu kecil yang tersusun rapi, seolah-olah baru selesai dibuat. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Tak ada kabel listrik, tak ada tiang lampu, tak ada suara mesin. Hanya suara tembang yang terdengar makin jelas dari kejauhan. Wulan berjalan di depan. Tubuhnya nyaris tak bergerak walau jalannya cepat. Lampu minyak di tangannya tetap menyala meski tertiup angin dari celah-celah pepohonan bambu yang makin rapat. Kabut kini tidak hanya menggantung, tapi perlahan turun menutupi kaki mereka. Rani mengusap lengan yang merinding. "Mas, kita beneran mau lanjut?" Arif tetap melangkah. "Rekaman jalan terus, jangan matikan kamera." Dimas menoleh sebentar ke belakang. Gelap, tak ada lagi jejak jalan kembali. Seolah dunia di belakang mereka telah lenyap di telan kabut. "Aku kayak jalan di mimpi buruk. Ini kabut atau asap?" Tak ada yang menjawab.
Setelah hampir 15 menit berjalan, Wulan berhenti di depan gerbang batu. Dua gapura tua, berlumut dan ditumbuhi tanaman liar berdiri seperti penjaga kuno. Di atasnya, ukiran aksara Jawa hampir tak terbaca. Wulan menoleh, suaranya lirih tapi jelas. Ini gerbang masuk sumber goa. Setelah ini, kalian tidak boleh berbicara keras. Dan apapun yang kalian lihat, jangan menyela. Dimas hendak bertanya, tapi Arif lebih dulu menyentuh lengannya pelan. Ikuti aja. Begitu mereka melangkah masuk, udara berubah drastis. Lebih dingin, lebih berat, seperti mereka melintasi batas dunia. Desa itu nyata, tapi terasa tidak seperti dunia nyata. Di kejauhan terlihat rumah-rumah kayu berjajar rapi. Beberapa orang terlihat berdiri di teras mengenakan pakaian kuno, kebaya, beskap, kain batik, dan ikat kepala. Semuanya diam, menatap ke arah mereka. Tak satu pun berbicara. Tembang yang mereka dengar sejak tadi berhenti tiba-tiba. Sunyi menggantung seperti pisau di udara. Wulan menunduk sopan. Mereka tahu kalian datang. Rani menempelkan tubuhnya ke Arif. Aku nggak suka ini. Arif mengangguk kecil. Tenang, ini bagian dari budaya mereka. Dimas merekam diam-diam dari balik jaketnya. Tapi tak lama, layar kamera mendadak berkedip. Gambar buram, audio terdistorsi, seolah sesuatu di udara menolak direkam. Arif, kameranya ngaco. Seperti ada gelombang yang ganggu sinyal. Tiba-tiba seorang laki-laki tua muncul dari balik rumah besar di tengah desa. Jalannya lambat, mengenakan baju lurik coklat dan ikat kepala merah gelap. Wajahnya tirus, matanya dalam dan kelihatan kosong. Ia membawa mangkuk tanah liat, berisi kemenyan yang menyala pelan. Wulan berlutut di tanah. Eyang. Lelaki tua itu memandang mereka bertiga. Orang luar, kalian sudah menyeberang. Tidak bisa kembali sembarangan. Arif maju setengah langkah. Kami tidak berniat mengganggu. Kami ingin tahu kenapa desa ini hilang dan kenapa masih hidup sampai sekarang. Si lelaki menatapnya lama sebelum menjawab. Kami tidak hilang. Dunia yang membuang kami karena satu dosa, karena satu malam yang tidak seharusnya terjadi. Wulan menunduk lebih dalam, tampak seperti menahan sesuatu. Lelaki tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka ikut. Kalian ingin tahu? Maka kalian harus menyaksikan. Malam ini, tepat malamnya, 39 tahun setelah malam kelam itu. Mereka mengikuti si lelaki tua ke balai desa. Di sepanjang jalan, warga desa berdiri mematungi. Wajah mereka seperti patung lilin, tak satu pun tersenyum, tak satu pun berkedip. Di depan balai tampak altar sederhana. Di atasnya tergolek boneka kayu berbalut kain kafan. Di sekelilingnya sesajen, bunga melati, pisang raja, bubur merah putih, dan kendi air. Ini bukan boneka. Ini simbol dari yang tidak bisa pergi, karena tubuhnya belum ditemukan, karena arwahnya masih mencari. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Tuhan, ini ritual pemanggilan arwah. Wulan akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan. Tahun itu, tahun 1986, ada yang masuk ke desa. Seorang pendeta tua yang katanya bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi dia minta syarat. 1 tumbal. Arif menahan napas. Kami tolak. Tapi seorang warga melanggar.
Diam-diam ia menyerahkan anak kecil ke pendeta itu. Dan setelah itu tanah bergerak. Desa ini terkubur. Tapi kami tidak mati. Kami hanya tertahan. Tiba-tiba dari arah barat desa terdengar bunyi lonceng kecil. Ting, ting, ting. Upacaranya bermulai. Langit berubah kemerahan, bukan karena matahari, tapi karena api. Di ujung desa sebuah rumah terbakar, tapi anehnya tak ada yang panik. Warga tetap berdiri, seolah itu bagian dari ritual. Wulan menatap Arif, matanya berlinang. "Mas, kalau kalian ingin pulang, jangan tunggu sampai api itu padam. Karena saat padam, gerbang akan tertutup." Arif menoleh pada Dimas dan Rani. "Sekarang kita putuskan, lanjut atau pulang?" Dimas mulai panik. "Kita harus keluar dari sini, sekarang." Tapi sebelum mereka bisa melangkah mundur, terdengar suara anak kecil menangis. Pelan, dari dalam altar. Dan Wulan berbisik, "Dia belum pergi. Dia menunggu kalian." Tangis anak kecil itu terdengar semakin jelas. Dari dalam altar kayu, suara itu menggema, bukan seperti suara biasa. Ada gema panjang, seperti berasal dari sumur tua atau ruang bawah tanah yang dalam dan lembab. Arif melangkah maju satu langkah. Wajahnya menegang, keringat dingin mengalir di pelipis walau udara terasa sangat dingin. "Suara itu dari dalam," bisiknya. Wulan hanya mengangguk pelan. Dimas mundur setengah langkah. "Gila, ini boneka atau mayat beneran sih?" Si lelaki tua yang tak pernah menyebutkan namanya mengangkat tangan ke arah altar. Api yang membakar rumah di ujung desa terlihat makin besar, menerangi langit dengan warna jingga darah. Dan entah bagaimana, asapnya tidak naik ke atas, tapi seperti merambat ke tanah menyelimuti desa perlahan. "Sudah waktunya," katanya. Wulan berlutut, kemudian membuka bagian bawah altar. Ternyata ada semacam kotak kayu yang lebih kecil dengan ukiran rumit di sisi-sisinya. Di atas kotak itu ada nama yang diukir dalam aksara Jawa, Raras Ayu. Rani berbisik pelan, "Itu nama anak yang dijadikan tumbal ya?" Wulan menoleh padanya. Raras bukan ditumbalkan, dia dikorbankan tanpa persetujuannya, dan arwahnya tidak pernah mendapat pengantar. Dimas menelan ludah. "Dan kita di sini buat apa? Nganterin dia." Lelaki tua itu menatap mereka bertiga. "Kalian dari luar. Dunia luar tidak akan percaya kata-kata kami. Tapi mungkin dia akan bicara pada kalian. Untuk pertama kalinya." Suara tangis itu berubah menjadi gumaman lirih. Seperti anak kecil yang menyebut nama seseorang, pelan, berulang, dan tak jelas. Rani menutupi telinganya. "Aku gak kuat, aku dengar nama sendiri." "Ran?" Arif menatapnya dengan cemas. Rani mengangguk cepat. "Dia nyebut namaku." Kotak kayu itu terbuka sedikit dan hawa dingin mendadak menyapu seluruh balai desa. Lentera minyak berkedip, sesajen di altar bergetar seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu dari dalam kotak keluar kabut tipis yang melayang seperti asap dupa. Tapi berbeda, kabut ini berwarna kebiruan, berdenyut pelan seperti makhluk hidup. Dia keluar," bisik Wulan. Kabut itu bergerak pelan, mengitari altar, lalu mendekat ke arah Rani. Rani mundur, tubuhnya bergetar. "Mas, tolong, dia makin dekat." Arif berdiri di depannya. "Cukup, kalau ini ritual, kita harus tahu akhirnya. Kita harus biarkan ini selesai." Wulan berdiri, menatap mereka. Raras butuh seseorang untuk bicara, tapi dia tak bisa bicara dalam bentuknya sendiri. Dia butuh tubuh. Rani memalingkan muka, tubuhnya gemetar. Jangan aku." Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, kabut itu menyelinap ke tubuh Rani dan lenyap.
Rani tersentak, mata terbuka lebar, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Beberapa detik, hening. Lalu Rani atau sesuatu di dalam tubuhnya berkata dengan suara yang tidak seperti biasanya. Suara yang serak seperti suara anak kecil yang tenggelam. Aku kedinginan. Arif menunduk pelan. Raras? Rani Raras mengangguk. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Arif pelan. Karena aku dikunci di bawah tanah. Aku nggak tahu caranya pulang. Wulan meneteskan air mata. Raras, kami mau bantu kamu, tapi kamu harus tunjukkan siapa yang mengorbankanmu. Raras menunduk, tangannya menunjuk ke arah rumah besar di ujung jalan yang kini mulai runtuh dimakan api. Rumah itu, ayahku menyerahkan aku malam itu. Arif dan Dimas saling pandang. Ayahnya? Wulan mengangguk. Kepala desa saat itu. Dia yang menolak permintaan pendeta, tapi diam-diam menyerahkan anaknya sendiri demi kekayaan, demi desa. Suara Raras berubah menjadi marah, penuh dendam. Dia bilang, aku hanya perlu tidur sebentar, tapi aku dikunci dalam tanah. Aku menunggu, tapi tak ada yang datang. Tiba-tiba tubuh Rani limbung. Arif menangkapnya sebelum jatuh. Wulan bergegas mendekat lalu menekan dahi Rani dengan bunga melati yang diambil dari sesajen. Keluar, Raras, sekarang waktumu. Kabut kebiruan keluar perlahan dari tubuh Rani, menggantung di udara. Kali ini bentuknya mulai jelas, seperti siluet anak perempuan dengan rambut panjang dan tubuh mungil. Dia menatap Arif lalu bicara tanpa suara. Tapi Arif seperti bisa mendengar di dalam kepalanya. Bawa aku ke tempat itu. Tempat mereka mengubur aku. Lelaki tua mengangguk. Jika dia bisa menunjukkan tempatnya, kutukan ini bisa berhenti. Tapi kalian harus cepat sebelum rumah itu padam sepenuhnya. Karena kalau padam, semua akan tertutup kembali. Mereka bertiga, Arif, Dimas, dan Wulan, membawa sesajen dan lentera mengikuti kabut yang melayang ke ujung desa, ke rumah yang tinggal kerangka. Asap tebal dan api menghalangi jalan, tapi Wulan membuka jalur dari sisi belakang. Di halaman belakang, ada sumur batu tua, dikelilingi semak dan akar beringin. Kabut itu melayang ke atas sumur. Di sini aku. Arif menoleh ke Wulan. Kita harus gali ini. Dimas tanpa banyak tanya mulai mencari alat. Dengan kayu dan batu, mereka mengorek sisi sumur yang tampak tertutup tanah. Setelah beberapa menit terdengar bunyi keras. Duk, sesuatu terkubur di dalam. Mereka menggali dengan tangan dan perlahan terlihat sepotong kain putih berlumur tanah. Rani mulai menangis. Wulan menutup mata. Itu dia. Lelaki tua yang muncul entah dari mana berdiri di belakang mereka. Sekarang kalian sudah tahu, ini bukan cerita, ini penebusan. Raras dalam wujud kabut terdiam sejenak, lalu menghilang menyatu ke dalam tanah, disambut angin sepoi-sepoi yang hangat. Untuk pertama kalinya, suara tembang berhenti sepenuhnya. Dan desa itu terasa lebih tenang. Tapi belum ada yang berani bicara, karena mereka tahu, ini baru permulaan. Tanah di sekitar sumur itu kini hening. Kabut kebiruan telah lenyap bersama sosok Raras. Angin berhenti. Api yang tadi membakar rumah besar kini hanya tinggal bara. Wulan berdiri dengan lutut gemetar, sementara Arif dan Dimas duduk terenah. Tangan mereka kotor oleh tanah dan debu kematian. Rani, meski tubuhnya masih lemas, perlahan bangkit. Tatapannya kosong tapi tenang, seolah baru bangun dari tidur yang sangat panjang. Mas, barusan aku ngerasa seakan-akan aku bukan aku, lirihnya. Arif memegangi bahunya. Kamu sadar sepenuhnya? Rani mengangguk pelan. Tapi ada yang aneh. Waktu dia masuk ke tubuhku, aku lihat sesuatu. Desa ini dulu nggak seperti ini. Aku lihat sumber gua penuh warna, penuh kehidupan. Tapi malam itu ada cahaya merah dari langit, seperti api,
tapi bukan api. Wulan menunduk, matanya berkaca-kaca. Itu malam yang tidak seharusnya dikenang. Dimas bangkit. Kalau Raras sudah tenang, berarti desa ini bisa kembali ke dunia nyata, kan? Wulan tak menjawab. Lelaki tua itu pun hanya diam. Mereka semua memandang ke arah rumah yang hangus. Arif berdiri pelan, memandang langit. Kabut sudah mulai menghilang dan cahaya bintang terlihat untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke desa ini. Tapi saat mereka berpaling untuk kembali ke balai desa, jalan yang mereka lalui sebelumnya telah berubah. Pohon bambu yang tadi menjadi penanda kini tidak ada. Jalan setapak hilang. Bahkan warung tempat mereka pertama kali bertemu Wulan pun tak terlihat. "Mas, ini bukan jalan kita tadi," ucap Rani dengan suara panik. Arif melangkah cepat ke titik tempat gerbang desa seharusnya berada. Kosong, hanya pepohonan dan kabut tipis. Dimas berseru, "Gerbangnya kemana?" Wulan memejamkan mata. Itu artinya dunia luar belum menerima kita kembali. Arif menatap tajam. "Tunggu, kamu bilang kalau arwah Raras sudah diantar, kita bisa keluar?" Wulan mengangguk. "Seharusnya begitu, tapi ada satu yang belum selesai." Mereka bertiga saling berpandangan, jantung berdetak makin cepat. "Apalagi yang belum selesai?" tanya Arif. Wulan menarik napas dalam. Dosa desa ini bukan cuma karena mengorbankan Raras, tapi karena mereka menutupi kebenaran. Tidak ada satupun dari warga yang mengaku, tidak ada yang berani menyebut nama pelaku, bahkan setelah semuanya hancur. Rani menatapnya, "Tapi Raras sudah menunjuk ayahnya, kepala desa." Wulan menatap tanah, tapi bukan cuma dia. Malam itu bukan satu anak yang dikorbankan. Suara di sekitar mereka mulai berubah. Sunyi yang aneh, seperti sebelum badai. Dari kejauhan terdengar suara gamelan, tapi nadanya lambat, berat, seolah dimainkan dari bawah tanah. Lelaki tua itu akhirnya berbicara. "Kalian pikir satu ruh cukup untuk membebaskan kutukan ini? Kalian belum lihat semuanya." Dimas mundur. "Mas, ini sudah keterlaluan." Arif menyipitkan mata. "Kita belum selesai." "Kamera nyala?" Dimas mengangguk. "Masih, tapi sejak tadi baterainya nggak berkurang." "Teruskan. Kita akan rekam semuanya sampai akhir." Wulan berjalan pelan ke tengah desa, memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Di tengah-tengah lapangan terbuka, ada sumur kedua, lebih besar, lebih tua, dikelilingi batu-batu besar dengan ukiran rumit. Ini sumur asli sumber goa, dulu tempat berkumpul, tapi malam itu jadi tempat pembuangan. Rani bergetar. "Pembuangan? Apa?" Wulan menatap mereka dengan tatapan yang tak lagi muda. Tumbal yang tidak pernah tercatat, yang tidak pernah ditemukan, yang bahkan tak disebut dalam doa. Mereka semua terdiam. Dari dalam sumur muncul suara lirih, bukan tangisan, tapi gumaman. Banyak suara, anak-anak, perempuan, laki-laki. "Mas, kita harus pergi," ucap Rani. Arif memutar badan. "Kalau kita pergi sekarang, cerita ini nggak akan pernah selesai. Mereka akan tetap di sini, terjebak, dan desa ini akan terus hilang." Lelaki tua itu melangkah mendekat. "Kalian bisa pergi, tapi dengan syarat." "Syarat?" tanya Dimas tajam. "Kalian harus bawa kebenaran, semuanya. Rekaman ini jangan disimpan, jangan ditutup, tayangkan."
Wulan menambahkan, kalau dunia tidak tahu, kutukan ini akan kembali dan mungkin bukan cuma desa ini yang lenyap. Arif melihat ke arah kamera, lalu kepada Rani dan Dimas. Berarti kita harus bawa ini pulang. Tiba-tiba dari arah semak terdengar derak ranting. Mereka semua menoleh. Sosok-sosok mulai muncul di pinggiran lapangan desa, bukan manusia. Bayangan hitam, tanpa wajah, berdiri diam memandang mereka. Rani memegangi lengan Arif. "Apa itu?" Wulan menjawab pelan. "Itu mereka yang tak bisa kembali, yang tak disebut namanya, tapi mereka tahu kalian bisa dengar mereka." Salah satu bayangan bergerak maju, mendekat, dan menghilang begitu menyentuh cahaya lentera. Dan saat itu, cahaya terang muncul di tengah lapangan. Cahaya putih membentuk jalur sempit yang mengarah keluar desa. Gerbang telah terbuka kembali. Wulan menatap mereka. "Pergilah, sekarang." "Tapi kamu?" tanya Rani. Wulan tersenyum. "Aku bagian dari desa ini. Tugasku sudah selesai." Arif mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih atas semua ini." Lalu mereka bertiga tanpa berkata lagi mengikuti cahaya itu, melewati bayangan, melewati kabut, hingga akhirnya suara jangkrik terdengar. Hujan sudah berhenti dan mereka kembali berdiri di samping mobil mereka yang basah oleh embun. Di belakang mereka tak ada apa-apa, tak ada warung, tak ada jalan setapak, hanya hutan dan batu, seolah semua itu tidak pernah ada. Tapi di tangan Dimas, kamera masih menyala dan rekaman itu masih utuh. Mesin mobil meraung pelan saat Arif memutar kunci kontak. Lampu depan menyala menembus kabut yang mulai menipis. Udara dingin pagi menyelimuti kaki pegunungan Bondowoso dan cahaya matahari belum benar-benar muncul. Tapi bagi mereka bertiga, Arif, Rani, dan Dimas, semua terasa asing, sunyi. Seolah waktu berjalan lebih lambat di dunia ini. Dimas duduk di bangku belakang, masih memeluk kameranya. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka meninggalkan desa itu. Rani menatap keluar jendela, bibirnya sedikit bergetar. "Tadi kita beneran keluar, kan?" Arif tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan berlumpur yang dulu mereka lewati, kini terlihat lebih kering, seperti tak pernah diguyur hujan semalam. "Ran, coba lihat jam kamu," ucap Arif. Rani menoleh ke pergelangan tangannya. Ia membeku. "Jamku mati, masih di jam 7:17. Arif mengangkat tangannya sendiri. Jamnya pun menunjukkan waktu yang sama. 19:17. Waktu saat mereka mengetuk pintu warung itu. Dimas akhirnya bicara, suaranya parau. "Kalau jam kita mati, lalu kita sekarang di mana? Jam berapa? Tanggal berapa?" Dimas melihat ke ponsel yang sebelumnya tak ada sinyal. Kini layar menyala, tanggal muncul. 27 Juli 2025. 3 hari sejak mereka menghilang. 3 hari, bisik Rani. "Padahal kita cuma semalam," ucap Arif pelan. Dimas menyalakan kameranya. Ia memeriksa rekaman. Dan benar, semuanya terekam. Warung, Wulan, ritual, sumur, suara raras, bahkan cahaya aneh di langit desa. Rekaman terakhir menunjukkan mereka berjalan kembali ke tempat mobil.
Kalau ini ditayangin, orang bakal bilang kita halu, kata Dimas. Arif menoleh, tapi kita harus. Itu syarat satu-satunya untuk mereka bebas. Rani mengangguk. Kalau kita simpan sendiri, sumber goa akan tetap dikutuk. Mereka turun dari pegunungan dan kembali ke kota. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka menyalakan radio. Tak ada suara musik, tak ada pembicaraan, hanya deru mesin dan gemuruh pikiran masing-masing. Sesampainya di penginapan, mereka langsung mengunci diri. Arif memindahkan seluruh rekaman ke laptop. Ia mulai menyusun kronologi, menambahkan catatan, potongan transkrip, dan cuplikan visual. Sementara itu, Rani memeriksa data-data tentang sumber goa di internet. "Mas, ini aneh," ucap Rani dari sudut ruangan. "Desa sumber goa sekarang muncul di Google Maps, tapi tertulis area terlarang, tidak tersedia untuk umum." Arif menyipit mata. Padahal sebelum kita berangkat, lokasi itu kosong, cuma petak hutan. Rani mengangguk. Dan ada satu berita, uploadan blog lama yang baru muncul ulang. Tahun 1986, ada foto kepala desa dan anaknya. Arif mendekat. Di layar, foto hitam putih dengan cap merah, laporan bencana longsor, Desa Sumber Goa, Mei 1986. Di dalam foto, seorang pria berkain lurik berdiri di samping gadis kecil berambut panjang yang mengenakan kebaya putih. "Itu Wulan," bisik Rani. Mereka membisu. Dimas dari pojok ruangan berkata pelan, "Jadi, kita tadi bicara sama orang mati." Tak ada yang menjawab. Keesokan harinya, mereka sepakat. Video harus diunggah. Judulnya, Sumber Goa, Desa Dihapus Sejarah. Durasi 1 jam 46 menit. Platform, YouTube. Channel dokumenter milik Arif yang sebelumnya hanya diikuti segelintir orang. Video itu tayang pukul 21 malam. Dalam beberapa jam, komentar mulai membanjiri. "Ini hoax atau beneran? Gue asli Bondowoso dan nama sumber goa emang pernah disebut di cerita orang tua gue. Kok pas mereka bilang gerbang tertutup, lampu kamar gue mati sebentar ya?" Coba, siapa yang paus di menit 47:13? Itu bukan manusia. Dalam 48 jam video ditonton lebih dari 2 juta kali. Tapi yang lebih aneh, banyak akun yang hilang setelah berkomentar. Dan beberapa komentar saat dibaca ulang, isinya berubah. Dimas menerima email dari akun anonim. Isinya hanya satu kalimat, "Kalian membawa mereka ke sini." Rani mulai mimpi buruk setiap malam. Ia mengaku mendengar tembang macapat saat sedang sendiri di kamar. Seringkali ada ketukan pelan di jendela, tapi saat dilihat kosong. Arif tetap tenang di luar, tapi diam-diam ia mulai menulis jurnal harian, mencatat semua hal ganjil yang terjadi. Tanggal 30 Juli, tepat 3 hari sejak video diunggah, mereka bertiga menerima paket. Tidak ada pengirim. Isinya kain kafan kecil berisi bunga melati layu. Di dalamnya secari kertas bertuliskan aksara Jawa. Setelah diterjemahkan, artinya, "Kalian sudah membuka pintu, tapi belum menutupnya." Sejak video itu viral, hidup Arif, Rani, dan Dimas tidak pernah sama lagi. Bukan hanya karena popularitas mendadak, bukan juga karena ledakan subscriber, tapi karena mereka sadar ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan tidak seharusnya dibuka ke dunia. Seminggu setelah tayangan itu, Dimas menghilang. Terakhir terlihat di kamera keamanan, berdiri diam di perempatan jalan jam 19:17 malam. Ia hanya berdiri, memandang ke hutan, lalu melangkah masuk.
dan tidak pernah kembali. Rani pindah kota. Ia tidak pernah menjawab telepon lagi, namun Arif sempat membaca status terakhirnya sebelum akunnya menghilang. Kadang, suara itu masih terdengar, lembut, dari balik lemari, menyanyikan lagu yang tak selesai-selesai. Dan Arif, ia masih bertahan, masih mencoba mencerna semua. Tapi ia tahu, ada harga yang harus dibayar dari setiap kebenaran yang diungkap. Dunia ini rupanya menyimpan banyak pintu yang seharusnya tidak dibuka. Karena begitu dibuka, yang datang bukan hanya cerita, tapi mereka yang menunggu untuk ditemukan, mereka yang tak diantar, mereka yang ingin kembali. Gadis itu memang berasal dari desa yang hilang, tapi mungkinkah sekarang desa itu justru pindah ke tempat kita berada? Karena yang hilang bukan berarti lenyap, kadang hanya menunggu waktu untuk ditemukan lagi. Pernahkah kalian mendengar tentang tempat yang hilang atau orang yang muncul tanpa identitas dari masa lalu? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kalian juga pernah melewati pintu yang sama. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.